Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Eriswan. Saya dari CLC Sungai Balung, umur saya 18 tahun, saya merupakan pemegang beasiswa repatriasi tahun 2018 dalam program Sabah Bridge. Sekarang saya bersekolah di SMK Cendika Bangsa jurusan Pariwisata Perhotelan. Dan kini tepatnya di Jawa Timur. Mungkin adik-adik sudah tahu Jawa Timur, mungkin Pulau Jawa udah tahu, Jawa Tengah, Jakarta. Mungkin bisa nanti pilih sekolahnya, mau di sekolah saya juga bisa. Ya. Oke. Di sini saya ingin bercerita tentang CLC saya dulu. Mulai dari saya CLC itu semuanya tidak merencanakannya itu sulit. Jadi orang tua, dari dukungan orang tua saya juga memikirkan, soalnya dukungan dari orang tua juga separuh-separuh. Jadi lagian saya yang baru mengerti edukasi atau pendidikan, ini masih terbawa-bawa pas CLC yang ini, CLC pas CLC. Jadi pas CLC itu pertama kali masuk CLC itu kan bareng sama sekolah dasar, yaitu yang dinamakan Humana. Jadi di mana Humana ini jadi merupakan saya pendidikan, pertamanya kali saya menuntut pendidikan di negeri orang. Saya juga merasa kok gini bisa menuntut pendidikan di negeri orang dengan biaya yang juga ya kita tahu sendiri ya, dengan mungkin adik-adik yang ada di sana merasakan sendiri perjuangan orang tua, mulai dari merantau dari tahun 90-an, 70-an, bahkan ada yang merantaunya itu udah 50 tahun sampai sekarang. Jadi nggak pernah pulang-pulang. Jadi kita harus mempertahankan itu ya adik-adik. Dari mulai asal CLC itu saya masuk CLC dengan perjuangan saya yang juga niatnya dulu separuh-separuh. Jadi ada Humana, ada CLC. Jadi kelas 6 Humana itu langsung kita menjadikan sebuah pengajaran dari Humana itu. Jadi masuknya CLC-nya sore, masuk Humananya itu kelas 6-nya pagi. Jadi kita bareng-bareng sama teman-teman. Dan mulai dari itu saya juga tidak mengetahui ya, dulu itu ada guru namanya Pak Rukan. Ini merupakan guru yang memang mengangkat derajat-derajatnya CLC Sungai Balung. Jadi pas itu kita mengikuti lomba segala macam. Biarpun sekolah kita yang dulunya mengajarnya di bawah pohon, di Astaka, yang Astaka dinamakan ini sebagai tempat di mana bila ada acara-acara di ladang atau di kebun-kebun sawit, itu pasti acaranya di Astaka tersebut. Jadi kalau misalnya ada acara kita nggak sekolah lagi. Jadi maupun dari segi fasilitas sekolah yang kurang, ya kita tetap semangat. Dan mulai dari itu Astakanya mulai ditutup. Jadi untuk manajer Sungai Balung itu melarang, soalnya itu kan tempat biasanya anjing tidur di sana apa segala macem. Itu saya juga merasakan loh kok kayak gini, papan tulisnya juga yang minimum. Jadi saya juga merasa kalau memangnya ini sekolah atau apa gitu. Tapi saya menganggap kalau ini memang perjuangan saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Saya harus meningkatkan derajat saya, harus mengangkat sekolah saya sampai saat ini. Jadi setelah itu beberapa bulan kemudian itu kita pindahnya di sekolah Humana. Jadi di situ ada tawaran dari pihak ladang Sungai Balung, itu kita belajarnya di sekolah. Dan itu ruangannya itu cukup minim. Jadi kita gabungnya dengan suara-suara sekolah Humana yang
kelas 1, 2, 3 sampai 6. Jadi apa ya, memang benar-benar terganggu lah. Tapi kita harus gimana, harus tetap fokus dengan satu guru yang ngajar. Tiba-tiba ada suara lagi nggak fokus, mana lagi ada gangguan teman apa segala macam. Jadi pas itu memang kita yang merasakan ya, sepertinya kerja apa segala macam. Itu memang di pas-pas CLC itu pertama kali saya masuk CLC. Setelah itu beberapa tahun kemudian sudah ada fasilitas dari Indonesia untuk anak Indonesia yang ada di luar negeri. Itu sudah ada dibangun ruangan dan fasilitasnya juga ditambah, dan gedungnya juga sekarang alhamdulillah cukup bagus. Jadi untuk menuntut pendidikannya lebih semangat lagi ya adik-adik, apalagi yang sekarang ini yang di Sungai Balung sedang diadakan acara beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Indonesia. Itu jangan disia-siakan ya. Biarlah kita yang susah-susah yang dahulu daripada nanti kita susah-susahnya di akhir. Itu jangan. Menurut saya tidak suka kalau misalnya Anda, saya sarankan jangan, untuk adik-adik terutama. Untuk yang berada di jauh-jauh di Luma dan Beaufort, itu biasanya sekolahnya mereka juga seperti itu. Dari saya juga pernah lewat dan melihat sekolah-sekolah di sana. Itu ya memang fasilitasnya cukup baik juga kalau dibandingkan dengan sekolah saya yang sekarang ini. Setelah itu mau lulus SMP itu pengaruhnya banyak banget, sumpah deh. Aku juga merasakan kok ada yang nawari kerja, mana lagi pengaruhnya dari teman-teman, ada lagi pengaruhnya dari orang tua terutama. Jadi kayak tidak fokus gitu. Mau UN itu kok aku mau UN tapi serasanya kayak nggak UN ini. Kenapa? Pengaruhnya banyak yang disuruh kerja apa segala macam. Dari mulai teman-teman akrab itu, gak apa-apa, kamu gak usah sekolah. Dari ibu bapak juga, gak usah nak, mending kamu kerja aja biar terus berkembang nantinya. Tapi saya gak mau. Prinsip saya bukan di situ, bukan seperti mereka. Saya bukan seperti kamu. Kamu ngomong misalnya Anda senang sekarang, mungkin Anda bisa kerja, Anda bisa dapat uang, tapi kedepannya anak-anak mungkin generasi Anda ya pasti juga merasakan hal-hal yang sama seperti Anda. Saya juga tidak mau. Saya tidak mau nanti generasi saya itu tidak mau jelek seperti godaan-godaan apa segala macam. Saya tidak mau. Jadi pas mau UN itu langsung kembali lagi semua ke sekolah. Dengan adanya apel segala macam, itu langsung diumumkan dengan guru-guru CLC Sungai Balung. Itu kalau misalnya kita ada tryout segala macam, setelah itu diadakan ada tiga kali periode tryout. Jadi periode tryout pertama itu nilainya juga ya kita maklumi lah, kalau misalnya nilainya juga ya sedikit ya tidak memuaskan. Jadi saya jujur aja ya, setelah itu periode yang kedua itu sedikit agak memuaskan di mata pelajaran tertentu yang kita suka sendiri. Setelah itu di periode ketiga itu saya juga merasakan kalau misalnya yang periode ketiga ini saya anggap sudah UN-nya ini hanya sudah mencapai hari-hari yang gemilang. Jadi saya juga merasakan, kalau misalnya nilai saya di tryout seperti ini, kemungkinan besar
di UN juga seperti itu. Jadi aduh, saya nggak mau, saya harus belajar. Jadi mulai dari sini adik-adik harus niat. Kalau misalnya UN-nya bentar lagi, harus belajar, di pressing terus belajarnya. Nggak usah dengar-dengar kata-kata orang tua yang gak usah nak, kamu harus gini-gini. Kalau misalnya orang tuanya positif, kamu juga harus positif. Jadi di hari H itu harus positif, harus masukin hal-hal yang positif. Tidak usah hal-hal yang negatif, terutama godaan-godaan dari teman-teman. Pasti itu, pasti. Apalagi yang sudah ada punya teman dekat apa segala macem, ya kita ngerti sendiri. Mungkin Anda dipaksa jalan-jalan segala macam, jangan dulu. Karena saya sudah merasakan itu. Saya itu pas mau try out, ada kerja, ikut kerja, cari cendawan segala macam. Tapi itu bukan dari saya, bukan ini, itu kemauan dari teman-teman saya. Dan saya juga ya mau nggak mau ya ngikuti dan terus ngikuti. Dan adik-adik yang ada di sana itu jangan ikutilah. Kalau misalnya ada pengaruh-pengaruh, terutama saya bicarakan pengaruh, soalnya adik-adik di sana pasti terpengaruh. Mana yang benar, mana yang salah, itu harus pintar-pintar dinilai. Setelah itu detik-detik menuju UN. Ya ini minta doanya sudah ya pasrah udah sama Tuhan. Jadi ya mau gimana lagi, cuma pamit aja sama orang tua kalau misalnya ada ujian nasional. Ya ibu saya cuma bilang gini, ya semoga ini nilainya bagus-bagus ya, karena kamu itu belajarnya juga separuh-separuh. Ya bu, saya juga nggak terlalu yakin dengan ini. Kamu harus yakin ya. Setelah itu ibu saya masukin positif, saya juga mulai sudah positif. Pas hari itu langsung saya ke sekolah dengan semangatnya ya, dengan semangat, dengan membawa semangat yang luar biasa, sampai teman-teman semangat sekali, Harrison ini semangat sekali. Dan itu saya tidak mau terpengaruh, soalnya saya mau fokus di 4 hari tersebut. Jadi memang di harinya itu benar-benar menguji kemampuan saya. Dari saya belum mengenal pendidikan, setelah itu di pressing terus dengan belajar, dengan adanya guru-guru dari luar negeri. Itu memang benar-benar saya harus membuka wawasan saya kalau saya itu bisa seperti mereka. Setelah itu setelah UN itu sedikit down lagi, karena melihat nilai-nilai ya agak memuaskan juga nilainya. Tapi itu dengan adanya tawaran-tawaran tersebut, tiba-tiba saya dengar ada tawaran beasiswa. Jadi saya juga mikir, loh, beasiswa itu apa? Terus saya tanya ke guru-guru saya, langsung bilangnya beasiswa itu ini sekolah gratis. Loh pak, saya nggak tahu pak, saya nggak bisa lah dapat beasiswa seperti ini, mana lagi seperti kakak kelas ini yang pinter-pinter. Nah langsung bilangnya, kamu tuh pesimis terus, kamu itu lemahnya di situ Haris. Kamu prinsipmu bukan itu sebenarnya, kamu harus mengubah, kamu harus semangat lagi. Jadi adik-adik harus jangan menanamkan pesimis dalam diri, apalagi mendekati seleksi beasiswa ini. Jangan, saya sarankan jangan, nasihatinya jangan, tolonglah ya. Tolong, nggak usah pesimis, pokoknya positif dan terus positif. Keep positive thinking ya. Setelah itu banyak juga sih pengaruh-pengaruh dari orang tua, katanya tidak usah ikut beasiswa, soalnya beasiswa itu seperti ini, pasti menghabiskan uang. Langsung saya melawan orang tua saya, bukan melawannya secara keras sih, melawan omongan aja, cuma tidak terlalu keras. Bu, itu beasiswa bukan menghabiskan uang segala macam, itu ada dana dari pemerintah untuk anak-anak yang ada di luar negeri. Setelah itu ada bantuan segala macam dari guru-guru, dan juga ada dari pihak yang namanya program Samo Bridge. Jadi gini. Terus ibu saya, ya sudah, kamu ikut aja, kalau misalnya kamu nggak lulus, kamu kerja. Langsung saya mikirnya gini,
kok ibu saya bilangnya gini, kenapa ya? Emang ya saya sadar sendiri, soalnya ibu saya lulusan SD aja, jadi saya juga nggak mau kalau saya disama-samakan dengan mereka. Saya tidak mau, itu prinsipnya seorang Rizwan, tidak mau disamakan dengan pendidikan orang tua. Saya tidak mau, ya intinya dari situ. Jadi mulai dari itu saya harus bergabung sama teman-teman saya untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik dari pendidikan dari orang tua. Kita buktikan ke orang tua, kita buktikan kepada guru kita kalau kita bisa. Jadi di sini saya mulai masukinnya yang terbaik, harus belajar lebih baik lagi. Setelah itu mendekati hari seleksi, itu saya merasakan memang benar-benar teruji oleh para guru-guru yang mengajar di Sabang. Jadi mereka itu memang mencari talenta kita, mencari sejauh mana kita menjadikan seorang siswa ini untuk yang lebih baik. Itu memang benar-benar diuji. Jadi kalau misalnya adik-adik semua seperti itu, saya juga merasakan kalau saya memang dulu seperti adik-adik. Jadi saya bilang ke adik-adik, kalau misalnya memang itu kemampuan Anda, langsung dicerumuskan di situ, langsung dituangkan semuanya di seleksi tersebut. Misalnya kemampuan Anda bisa menggambar, bisa tenis meja, bisa sepak bola, bisa menari, bisa menyanyi, jadi tampilkan semua di situ. Misalkan Anda pernah juara, tampilkan semua. Jadi Anda itu bisa dipercaya sama guru-guru Anda, supaya walaupun adik-adik seperti itu, mungkin kedepannya guru-guru yang menilainya itu pasti akan lebih baik, akan semuanya akan terbuka, dan terbukanya itu pasti ke adik-adik semua dan beritahu kesalahan Anda di sini. Dan itu semuanya saya dilangsungkan di sini, ya memang saya langsung ngomongnya langsung, ya memang saya sudah mengalami adik-adik ya. Jadi di situ sudah itu langsung bangkit, memang harus pulang ke Indonesia, bangun negeri. Langsung setelah itu ada motivasi dari guru-guru, motivasi dari orang-orang dari konsulat segala macam, itu datang ke sekolah, pokoknya menyalurkan pengetahuan mereka. Setelah itu saya juga mikir, saya memang harus pulang ke negeri untuk membangun negeri saya. Setelah itu memang saya meniatkan kalau saya itu harus menjadi orang yang baik dan lebih baik dari pendidikan orang tua saya. Setelah itu terus ada penyeleksian ini memang benar-benar dinilai sama guru-guru. Setelah itu saya juga saya memang kalau misalnya saya yakin di seleksi ini saya bisa lulus. Setelah itu pengumuman pun keluar, dan itu nama saya nggak sadar kok tiba-tiba nama saya kayak ada merasa aneh di dalam file itu. Setelah itu dikirim sama guru saya, namanya Pak Nova, itu dikirim sama saya. Langsung saya lihat, loh kok saya lulus. Nah setelah itu saya ke pasar, saya ketemu ibu orang tua saya, Bu saya lulus gini, beasiswa gini. Langsung orang tua saya ya bangga, tapi bangganya ya cuma ya nggak apa-apa lah, kamu harus belajar lebih baik lagi, pasti bilangnya gitu. Ya cuma itu kan supportnya dari orang tua. Jadi itu memang kita harus hargai orang tua kita di sana, dari pengorbanan mereka menjaga kita, melahirkan kita, dan pekerjaan mereka dari bertahun-tahun lamanya sampai sekarang ini. Kita harus menghargai dan kita harus membalasnya, jasa-jasa mereka, dengan kesuksesan yang sesuai mimpi-mimpi kita nantinya. Setelah itu saya terpilih jadi Best One. Saya meraih prestasi-prestasi dari beasiswa repatriasi tersebut. Saya ke Pulau Jawa, dan
perjalanan ke Pulau Jawa itu juga merasa sedikit terganggu sih, soalnya dari dana, dari apa segala macam itu orang tua tak tanya, Bu, gini perlu biaya sekian. Setelah itu ibu saya juga, ya nggak apa-apa, nanti tak cariin biaya. Itu ada biaya, langsung kita di dikumpulin lagi sama sekolah, seperlunya biayanya seperti ini, transportasinya seperti ini. Langsung saya pulang, saya beritahu ibu saya, transportasinya sekian ibu, gini gini gini. Setelah itu bilangnya langsung, loh kok aku seperti ini menghabiskan dana orang tuaku, tapi aku memang harus membalas, memang harus mengganti jasa-jasanya orang tua. Jadi mulai dari kecil saya dilahirkan, saya harus membalas orang. Tapi dengan doa-doanya saya bisa berangkat di sini dengan bantuan orang tua, dengan bantuan guru-guru, bantuan dari para konsulat, bantuan dari program-program yang ada di Sabah Bridge, guru-guru Sabah Bridge, guru-guru yang seluruh, ya ada guru-guru yang ada di Sabah. Itu dengan dorongan, bantuan dan doanya kita bisa sampai ke sini. Jadi setelah itu sampai di sekolah baru, itu namanya SMK Cidika Bangsa, dan di situ baru tahu apa itu Pulau Jawa, apa itu Jakarta, dan apa isi-isinya itu, orang-orangnya, ramah-ramahnya orang Indonesia, perilakunya segala macam itu kita udah tahu di sana pas datang. Dan pertama kali naik pesawat dari kota Kinabalu Sabah sampai ke Jakarta Indonesia, memang benar-benar terharu banget. Kok saya bisa sampai saat ini melanjutkan pendidikan ke negeri sendiri dengan naik pesawat pertama kali. Saya juga merasakan terharu banget. Jadi adik-adik yang belum naik pesawat itu pasti merasakan nanti menaiki pesawat itu pasti beda ya. Jadi mulai itu harus bersemangat, mulai tanamkan cita-cita, mulai tanamkan mimpi, mulai tanamkan usaha-usaha dari kecil hingga besar. Jadi memang harus dimulai dari bawah dulu, setelah itu bisa mencapai titik puncak. Jadi prinsip saya di sini adalah memang harus tetap tangguh dan niat. Ya, mulai dari situ harus dicatat. Tangguh, niat, sapa, ikhlas, doa. Dari mulai 5 ini kita harus mengembangkannya di Pulau Jawa. Dan ini sampai sekarang saya terus mengadvokasikan, memang sudah melampirkan di sini kalau saya itu bisa dengan 5 prinsip ini. Dengan doa siapa? Doa orang tua. Doa siapa lagi? Doa guru. Doa siapa lagi? Doa teman-teman mungkin, dan doa-doa dari kita sendiri, dan doa-doa orang yang terbaik untuk kita. Itu memang harus ditanamkan adik-adik, mulai dari niat, mimpi, mulai dari usaha-usaha kalian itu harus dicantumkan di situ, harus dikelola di situ, harus dicerna, dan supaya memang kalau derajat adik-adik itu bisa naik, bisa jauh lebih dari teman-teman kalian. Mungkin harus mengangkat derajat kalian, harus mengangkat derajat orang tua kalian, guru dan sekolah kalian terutama. Setelah itu kita ke Malang, dan saya memang benar-benar tahu Kabupaten Malang, Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur itu memang tahunya memang pertama kali itu menginjakkan kaki Surabaya, langsung ini Jawa Timur, inilah tempat pendidikan saya. Saya juga merasa seperti itu. Setelah itu sampai di sekolah, melihat gedung-gedungnya yang tinggi-tinggi segala macam, dan memang jauh dari apa yang saya rasakan yang ada di CLC saya yang ada di Sabah. Jadi untuk adik-adik, untuk yang lebih bersemangat lagi ya, jangan sampai kendor lah pokoknya. Jangan sampai kendor, harus tetap semangat. Jadi melihat kembali lagi sekolah saya itu dengan adanya fasilitas asrama, perpustakaan, adanya lapangan futsal, adanya guru-gurunya banyak dibandingkan dengan guru-guru yang di sana juga
minimnya. Jadi kita harus tetap menyesuaikan dibandingkan dengan ada yang di sini. Jadi memang benar-benar beda. Jadi untuk adik-adik, mulai dari sekarang tetap tanamkan semangat kalian untuk pulang ke Indonesia ya. Apalagi yang mendekati dan mengikuti seleksi beasiswa harus tetap semangat, jangan sampai kendor pokoknya ya. Saya sarankan itu tetap semangat, tanamkan niat, banggakan orang tua kalian kalau kalian itu bisa, dan lihatlah, tunjukkan kepada guru-guru kalian, sekolah kalian, dan diri kalian sendiri kalau Anda bisa. Oke, pertanyaan dari Kak Azwan, beradaptasi dan bisa berprestasi di sekolah baru. Oke, dari itu pertama kali itu beradaptasi dengan ketemunya orang-orang Jawa apa segala macam. Ya udah langsung nuruti aja. Kok bahasanya kayak gini? Pertama di pengaruhnya itu bahasa, langsung di ngomongin apa segala macam. Mau itu kotor, mau itu baik. Jadi saya, emang seperti ini kah Jawa? Terus langsung saya kembali ke diri saya sendiri, harus tetap beradaptasi, harus kuat. Jadi tanamkan memang kekuatan itu harus ada pada diri. Jadi ketemu dengan orang-orang yang baru dikenal dengan bangsa lainnya itu Jawa, ya saya memang cukup terharu juga, cukup bangga ketemu dengan orang-orang Jawa, juga bisa menyalurkan ilmu-ilmu mereka, terutama guru-gurunya orang-orang Jawa sendiri. Jadi kita belajar bahasa Jawa yang pertama kali beradaptasinya itu belajar bahasa Jawa. Setelah itu mengenal tempat-tempat yang ada di sekolah. Setelah itu adanya kolaborasi di asrama itu, kita adakan kelas supaya kita bisa bahasa Jawa apa segala macam. Tuntutan dari guru-guru supaya kita bisa bahasa Jawa. Soalnya di mana-mana pasti bahasa Jawa itu memang sudah bahasa mereka, jadi sudah terbiasa. Jadi mereka itu sudah memang, biarpun ngomong sama kita apalagi, kok aku seperti ini nggak bisa bahasa Jawa. Sampai sekarang sih aku ya masih ngerti sih apa yang mereka ngomongkan, tapi kalau untuk membalasnya ya mungkin ada tingkatan bahasa, tapi mungkin sedikit nggak enak didengar. Jadi untuk itu pakai bahasa Indonesia dulu. Kalau pertama datang ke Pulau Jawa itu langsung mau di Indonesia itu langsung pakai bahasa Indonesia aja. Jadi perbaiki bahasa kalian di sana untuk bisa nanti bahasa Sabah-Sabahnya itu pasti akan terubah. Bah itu pasti akan terubah nanti, supaya biar bisa mulutnya bisa lebih terbiasa lagi. Soalnya kita ngomong saya seperti ini itu dengan gaulnya dengan orang Jawa, ketemunya dengan orang Jawa apa segala macam. Setelah itu pengaruhnya banyak. Dengan apa ya? Sulit mengomongkan yang ini. Dengan facial, dengan orang yang baru dikenal seperti ini, langsung yang terutama yang cewek-cewek ya, yang anak-anak Jawa itu langsung ya seperti itulah. Langsung mereka, kok anaknya ganteng-ganteng pasti gitu kan. Langsung ya tadi nggak baper ya, nggak cari perhatian ya di sini, nggak, saya cuma ngomongkan aja. Setelah itu langsung saya merasa, kok seperti ini ya anak-anak di sini, nggak sama kayak di sana, memang benar-benar jauh. Jadi saya memang merasakan, kok memang saya benar-benar diuji di sini ya Allah, memang benar-benar diuji. Setelah itu langsung berpikirnya, ya memang inilah cobaan-cobaan dan ujian-ujian pendidikan di sini. Jadi saya tetap bukan berpegang teguh ya pada wanita-wanita, enggak. Saya memang ada pengaruh-pengaruh itu juga, pengaruh-pengaruh segala macam. Tapi saya tetap, yang terutamanya kuat lah. Intinya harus kuat. Jadi mulai dari situ harus jauhi pemikiran-pemikiran negatif segala macam, dan masukin yang positif. Kalau misalnya ketemu, mungkin ya pengaruhnya ada sih, kamu ganteng, kamu apa segala macam. Kalau yang cantik ya mungkin kamu cantik, ini pengaruhnya, yang terutama yang cewek atau yang cowok.
terutama yang itu harus kuat. Jadi memang saya meraih prestasi mulai dari kelas 1 itu memang dengan dorongan-dorongan saya sendiri. Soalnya dari sekolah juga mungkin ada sih separuh dorongan-dorongan dari sekolah. Jadi saya cari-cari relasi, dari saya cari kontak-kontak. Saya harus cari lomba, saya harus meningkatkan derajat saya di sini. Jadi kalau misalnya adik-adik di sana itu harus jangan aktifnya itu jangan menunggu teman kalian untuk aktif, jangan. Saya tidak mau kalau adik-adik seperti itu. Jadi jangan tanamkan prinsip-prinsip itu. Jadi kalau misalkan adik-adik terus menanamkan memang harus menuntut pendidikannya lebih baik, itu pasti akan ketinggalan semua nanti. Ya. Ini ada pertanyaan lagi. Ya kalau rindu, ya jangan ditanya lah. Ini rindu sudah berkilo-kilo ini. Ini sudah rindu berkilo-kilo. Jadi sudah sudah sulit untuk mau pulang itu memang harus pulang lah. Sudah, tolonglah. Sudah harus mau pulang. Tapi dengan adanya kendala-kendala seperti ini mungkin ya kita harus mengikut dari pihak sekolah, mau dari pihak saya sendiri juga. Ya tentunya mau pulang dengan, tapi saya pulang itu harus ada prestasi dulu, mau dari prestasi apa segala macam. Mulai dari saya ikut pertama kali prestasi itu ada Paskibraka itu pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Malang, dan itu perjalanannya memang cukup ribet sekali. Soalnya dengan ilmu-ilmu PBB yang ada diajari dengan di CLC di Sabah di sana, itu saya bawa dan saya manfaatin di sini. Kalau saya itu bisa baris, saya bisa menentukan kalau saya bisa jadi paskibraka. Setelah itu sedikit down lagi dengan adanya dorongan guru-guru. Kalau misalnya kamu gak lolos, kamu seperti ini loh, kamu rugi panas-panas. Saya tidak takut mencoba. Itu prinsip saya tidak takut mencoba. Jadi adik-adik harus terus menanamkan, teruslah mencoba untuk mencapai prestasi-prestasi kalian. Ya, hello Mia. Salmia dari sudah lulus ya? Oh iya, Salmia Alwi Syamida Syamrudin. Ini Syamida Syamrudin dari mana ya? Oke, itu sedikit bertanya tadi ya. Ya, tetap semangat untuk Anda di sana, tetap semangat juga ya Salmia. Oke. Dan itu kembali ke cerita lagi, saya itu mendapatkan prestasi tersebut. Guru-guru juga cukup bangga dengan, kok anak Malaysia, pasti bilangnya gitu, kok anak Malaysianya lebih aktif dari anak-anak yang lokalnya di sini. Jadi mulai dari situ haruslah tetap mencoba. Soalnya mereka itu mau dibandingkan dengan kita itu lebih, kita yang dari Malaysia ini kita lebih aktif, harus lebih aktif dibandingkan dengan anak-anak lokal. Jadi memang saya ngomongkan seperti ini memang kenyataan. Kalau misalnya mereka itu mungkin beberapa aja yang aktif, tapi memang aktifnya itu luar biasa banget. Jadi memang pinter, ngomongnya, public speakingnya segala macam itu sumpah. Aku juga merasa kalau misalnya mereka aktif itu pasti aku juga masukinnya juga. Aduh, kok kayak gini, aku juga harus seperti dia gitu. Saya tuh mendapatkan prestasi-prestasi tersebut dan mendapatkan mengikuti modeling. Ya, di sini saya juga sedikit malu lah kalau misalnya saya mau ngomong modeling. Soalnya pasti yang cewek-cewek apa segala macam. Ya pastilah seperti itu ya. Setelah itu saya ikut modeling. Itu pertamanya nggak mau dan tidak tahu modeling itu seperti apa. Dan setelah itu adanya tawaran-tawaran dari guru-guru, kamu harus seperti ini, kamu harus ikut modeling seperti ini, kamu itu cocok begini. Langsung saya, kok gini ya guru-gurunya, kok aneh ya. Setelah itu, kok anehnya seperti apa, memang menolongnya itu kok seperti ini. Aku juga merasa, ya ikuti aja dulu lah, ikuti terus coba. Setelah itu ikut yang muslim dulu.
Setelah itu memang tidak mengharapkan, loh kok bisa juara. Alhamdulillah juara di situ, juara 1 yang pertama itu tingkatnya kabupaten. Setelah itu yang keduanya itu saya tidak mau lagi ngikut lagi dan tidak mau lagi. Setelah itu tiba-tiba ada tawaran lagi, dan itu mengeluarkan semangat saya dan ikut lagi prestasi itu muslim juga, muslim Ramadan, yang itu pas bulan Ramadan. Dan di sebelum itu memang benar-benar yakin udah, soalnya itu lombanya setingkat Jawa dan Madura. Jadi agensi-agensi dari sana itu datang, kita lomba, dan saya juga alhamdulillah di situ juara 3. Dan untuk itu semuanya, sebelum itu saya harus tanamkan semangat saya, memang harus harus tetap menggabungkan semangat saya dengan dukungan dari guru, dukungan dari orang tua, segala macam. Jadi apapun prestasi itu, beritahukan ke guru-guru kalian, beritahukan ke orang tua kalian kalau kalian itu bisa, supaya ada dukungan. Kalau saya itu bisa, kalau adik-adik nanti itu bisa, seperti itu. Jadi untuk prestasinya ada 3, dan setelah itu ikut public speaking segala macam, kursus segala macam. Jadi memang sudah terlatih, maupun di sekolah nanti adik-adik milih sekolahnya itu memang yang terbaik untuk adik-adik. Memang harus menanamkan kalau adik-adik itu bisa mendapatkan beasiswa dengan jalur-jalur yang terbaik, dengan sekolah-sekolah yang terbaik. Semuanya guru-guru mengajarkan yang terbaik adik-adik, gak ada yang mengajarkan tidak baik. Maupun teman-teman kalian, pengaruh-pengaruhnya itu jangan diambil positifnya aja, jangan diambil negatifnya. Jadi mulai sekarang tanamkan semangat kalian, tanamkan nasihati kalian dari orang tua. Tetap tangguh pokoknya, mau pria mau wanita harus tetap tangguh. Jadi mulai dari sekarang, untuk adik-adik yang ada di Sabah, Malaysia, saya pesan tetaplah bersemangat, tetaplah tanamkan semangat kalian untuk sekolah kalian, tetaplah usaha untuk menjadi yang terbaik untuk diri, untuk sekolah, untuk guru, untuk orang tua, dan untuk Indonesia, Ibu Pertiwi kita. Jadi mulai dari sini mungkin Anda sudah tahu cerita saya dari yang menyaksikan live streaming ini dari pertama sampai ke akhir. Itu memang sudah mengetahui cerita-cerita saya. This is my story in my life. Mungkin Anda, adik-adik semua merasakan apa yang saya rasakan di sana. Itu tetaplah semangat, karena adik-adik itu harus pendidikannya harus lebih dari orang tua kalian. Haruslah melanjutkan, itu harus dan wajib. Jangan sampai tidak sekolah. Itu yang paling saya tidak mau dengar. Pokoknya itu kalian harus tetap sekolah. Apapun itu, biayanya tidak cukup, ada dukungan dari guru-guru, mau dari pihak program beasiswa, mau dari keluarga kalian harus support. Tanya orang tua kalian kalau beasiswa itu seperti ini, membanggakan. Dan jangan mengecewakan orang tua kalian, harus tetap semangat. Ya mulai dari sini mungkin dari teman-teman saya itu sudah merasakan, ya kita harus tetap kuat di sini, biarpun mungkin tidak pulang ya tahun ini. Saya tidak tahu ya. Mohon maaf saya ngomongkan ini ya. Dengan adanya mungkin kendala-kendala apa segala macam, ya kita tetap semangat. Soalnya dengan adanya masukan-masukan dari teman, dari senior apa segala macam, terutama yang mengajak saya live streaming ini juga termasuk orang paling terbaik yang pernah saya kenal. Saya memang mengenal Azwan apa segala macam, itu memang terbaik orangnya. Ya saya juga bisa streaming seperti ini, saya bangga dengan apa yang
telah dimasukin ke saya, positifnya saya ambil untuk menuangkan dan sharing kepada kalian semua untuk sekolah dan melanjutkan pendidikan ke Indonesia. Jadi jangan pikir sekolah kalian tidak baik. Intinya tidak ada guru-guru yang mengajarkan tidak baik. Itu tidak ada. Jadi kalian harus kalau sekolah kalian tidak baik, itu mungkin ada masalah di manajemen apa segala macam. Tapi saya tidak mau mengomongkan masalah-masalahnya. Pokoknya kita fair sekarang. Kita ngomongkan kalau kita itu bisa untuk menjadi yang terbaik. Ya, intinya itu. Teruslah mencari relasi segala macam, mencari lomba, supaya kalian jangan mengharapkan guru untuk mencari itu. Karena saya juga mengalami seperti itu. Saya harus cari lomba, saya harus menuangkan kemampuan saya di kompetisi-kompetisi tersebut. Ini pertanyaan Syahmida Mirudin. Kakak, seberapa susah tes masuk perguruan tinggi? Oke, mohon maaf ya. Kalau untuk perguruan tinggi saya masih kelas 2 SMK. Tadi saya sudah ngomongkan yang pertama, yang saya sudah beritahukan tadi pas saya introduce pertama, itu saya masih kelas 2 jurusan perhotelan. Jurusan ini SMK Cendekia Bangsa, dari tepatnya di Jawa Timur. Kalau ini saya jawabnya mungkin ya masukan aja ya. Kalau misalnya kalian mau menuntut pendidikan ke luar negeri atau segala macam, itu pasti ada. Dan untuk perguruan tinggi negeri, dan memang harus menanamkan dengan semangat dan pengalaman yang ada di SMK maupun di SMP kalian. Itu ilmunya itu tetap akan terus terkelola di situ, terus ter-in-mind di dalam pikiran Anda. Jadi memang saya juga merasakan dengan segala tes yang saya ikut, dengan segala percobaan, dengan segala tantangan, sampai sekarang ini saya bisa membuktikan kalau saya bisa lebih baik dari pendidikan dari orang tua saya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Sebentar lagi saya mau closing. Kalau untuk itu pertanyaan-pertanyaan silakan dikeluarkan, tidak apa-apa. Mungkin pertanyaan tantangan apa segala macam, mencari lomba apa segala macam, itu silakan, nggak apa-apa. Ini Suci Ramadhani. Oh, ini dari Sensei Sungai Balung. Armai Laila, ini dari mana? Oh iya, oke. Ya, semangat ya untuk yang sedang mengalami detik-detik menuju melanjutkan pendidikan ke Indonesia. Ya, tetap semangat, jaga pribadi kalian untuk menjadi yang lebih baik. Ya, silakan bertanya. Mungkin saya sudah jelasin semua, mulai dari saya pas CLC sampai sekarang ini, dan bisa berprestasi, dan godaan tantangannya seperti apa. Tuh, kalau dari saya sudah omongkan tadi semua. Kalau misalnya adik-adik mau bertanya, tidak apa-apa, silakan. Syafina, halo Syafina. Oke, dari Nur Fiza 783, apa motivasi kakak ingin mengikuti Beswan? Oke, yang pertama itu di mana-mana kita pasti niat. Motivasi yang paling terbaik itu adalah niat. Dan di mana-mana kalau niatnya sudah luntur, itu pasti nilainya juga atau karakternya pas itu pasti luntur. Jadi niat yang terbaik. Yang kedua itu terus merevisi pelajaran, terus merevisi apa yang kalian pelajari sebelumnya itu harus dikembangkan. Mulai dari pengaruh-pengaruh itu jauhkan dulu. No pacaran dulu, nggak usah dulu pacaran, nggak usah. Pokoknya kalian harus fokus, harus apa segala macam, harus tetap semangat, niat yang paling utama ya.
pokoknya jangan. Untuk itu jauhkan dari segala godaan-godaan tersebut, mulai dari orang tua kalian itu cobalah tunjukkan kalau kalian itu bisa, dan jangan lupa dukungan-dukungan dari guru-guru, dan minta doa dari guru-guru dan restu dari orang tua supaya kalian bisa lolos. Itu jawaban dari Nurfa Iza 783. Oke, dari siapa ini? Syahmida Mirudin. Kakak dulu sekolahnya dipilihkan guru atau sendiri? Kalau untuk ini itu ada promosi dari sekolah SMK Cendekia Bangsa ke Sabang untuk mempromosikan kalau memang sekolahnya itu berhak untuk ditempati dan memang sudah terakreditasi A di sana. Dan itu menceritakan kalau misalnya adik-adik mau pilih sekolah itu mending jangan mengikuti diikuti saranan, mungkin bisa, tapi nggak usah. Kalau kalian itu cuma diri kalian saja, nggak usah. Harus misalnya milihnya sekolahnya di Jakarta, itu harus ada guru-guru, Pak ini sekolahnya bagus apa enggak, gini-gini, cari di Maps, cari di Google segala macam. Jadi kalian itu bisa meluaskan pendidikan kalian di situ. Ya, itu saya bisa jawab yang Syamida Mirudin. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Suryani, ya, bye-bye. Esi Cecilia, Jeffrey Ips. Ya, silakan tanya-tanya, nggak apa-apa. Ini sudah banyak yang bertanya. Ayo silakan bertanya, tidak apa-apa. Oke, Jeffrey Ips, di sana mondok. Ya, kita di sana asrama, tadi sudah saya bilang. Saya di sana asrama dengan gabungan kolaborasi orang-orang Jawa segala macam. Jadi kalian harus kuat. Pengaruhnya juga mungkin segala macam rokok apa segala macam itu pasti di sana ada. Jadi untuk Jeffrey, kalau misalnya mau mondok, mungkin bisa cari sekolah yang mana atau apa, atau memang sekolah SMK atau SMA yang sudah ada khusus pondoknya atau berbasis pondok, berbasis Islami, itu tetap kalian turuti ya. Gak usah, yang intinya manut di pondok itu. Gak usah rebel segala macam, susah diatur, janganlah. Kalian harus tetap menanamkan itu semua ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri ini. Tinggal 10 menit lagi. Apa hambatan yang pernah dialami saat perkuliahan berlangsung? Oh, mohon maaf kalau untuk perkuliahan saya belum, saya masih SMK kelas 2. Kalau untuk hambatannya itu pertama godaan ini banyak. Intinya mau dari ya kaum wanita, mau dari pengaruh-pengaruh kalian ini memang cocok kalau memangnya kalian itu memang di bidang kalian, tapi pengaruh-pengaruh itu belum tentu masuk kalau memang tidak cocok. Kalau memang kalian suka dengan masa-masa yang mau mengenal ini, mau mengenal itu, kalian harus menanamkan tidak mau mengikuti lagi. Soalnya saya sudah merasakan itu semua, apapun hambatan-hambatannya, terutama kalau di dana itu ya pasti hambatan uang apa segala macam itu pasti. Saya juga pernah merasakan nggak ada uang juga, dan setelah itu ada bantuan-bantuan segala macam, donasi-donasi, itu kita bisa menguatkan lagi untuk pendidikan. Kalau ini bukan perkuliahan ya saya. Oke.
Oke, Jepri. Oh, alumni sesi Pontian Hilko. Ya, siap untuk mondok. Oke, SMA Al Huda. Ini di Wonogiri atau di mana? SMA IT Al Huda. Azrina. Oh ya. Ya, salam kabar baik teman yang ada di sana. Airil ya. Akbar Pandi. Apa motivasi untuk membuat kakak untuk memilih sekolah SMK Bangsa sedangkan kakak sendiri belum tahu kondisinya sekolahnya? Oke. Ini kembali kepada diri saya sendiri. Kalau Anda tidak bisa mencoba dan tidak mau mengeluarkan pendapat kalian, unek-unek kalian untuk menjadi yang lebih baik, itu tidak akan terkeluarkan sampai kalian tua nantinya. Haruslah mencoba. Saya memilih SMK Cindiga Bangsa ini dengan niatan saya sendiri, dan itu juga ada sih beberapa hambatan-hambatan dari guru-guru segala macam. Mungkin kamu cocoknya di sini, tapi ya kalau misalnya sudah lolosnya di situ, mungkin ya itu sudah jalan sukses saya di sana. Seperti itu. Jadi mulai dari kondisinya yang seperti ini, mulai sekarang yang membaik sampai sekarang ini, saya juga sudah bisa berprestasi sampai sekarang ini. Itu yang untuk Akbar Pandi. Kalau untuk berapa jusnya, kalau di sini kita tidak menekankan untuk lebih kehafalan. Jadi kita di sini untuk asramanya kita ada anasar. Jadi anasar itu kita belajarnya itu mentafsirnya itu dari segi artinya bahasa Arab ke Indonesia seperti itu. Jadi kalau untuk menghafal juz kita memang itu sendiri-sendiri. Oke, untuk Muhammad Ari Syaril siapa lagi? Ya rindu kita rindu bermain sepak bola di sana. Oke, Ari Syaril salam buat keluarga ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini tinggal 8 menit lagi kita akan closing. Ini mengingat waktu yang dulu-dulu ini. Itu pengalaman saya yang sama Airil Syahril ini. Halo teman semua di sana. Bukan, kalau ini IG dari ini organisasi. Jadi bukan IG saya, bukan. IG saya Haris Maira. Ya. Kalau ini pertanyaannya yang agak sulit dijawab ya, dari Akbar Pandi. Pernah nggak merasa nyesal sekolah di sekolah tersebut? Ya, kalau ini tergantung privasi masing-masing. Tapi saya omongkan di sini ya. Tapi saya nggak mau ngomongkan semuanya. Kalau masalah nyesal atau tidak, itu nyesalnya pasti ada, tapi nggak sering-sering. Nyesalnya mungkin, kok sekolahnya seperti ini. Kadang-kadang juga, kok aku sekolah di sini tujuannya apa, SMK aku maunya SMA gini. Nah, di situ sudah merasa nyesel kan, pasti di situ sudah merasa nyesel. Dan kembalinya kepada kita sendiri lagi. Dan itu memang kalau sudah niat kita ya harus menanamkan itu. Gak usah gak usah menganggap kalau kamu tidak bisa di situ ya. Tetap merasa baik lah di sekolah itu. Kalau pernah ya pernah, semuanya kita pernah. Kalau untuk tergantung pribadi masing-masing, kita semua pernah ya. Untuk itu ada pertanyaan lagi, sebentar lagi kita akan closing. Intinya semangat dan terus usaha dan doa. Jepri ya, intinya semangat terus, usaha dan doa ya. Saya sudah ini ngomongnya sudah lama banget. Ya, Jeffrey Akbar Pandi, semangat ya. Pokoknya yang lihat tadi semangat semua, nggak usah
Pak Nova. Apa kabar Pak Nova? Ya, 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 terima kasih sama-sama semua. Pak Nova, apa kabar? Oke, ya, siap, Jepri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari adik-adik, teman-teman semua. Hmm, hmm. 4 menit lagi kita akan closing. Jadi silakan bertanya, kalau misalnya mau bertanya, saya akan jawab. Oke, pesan untuk Best One tahun 2020. Oke, pesannya singkat, padat. Oke, intinya kembali kepada saya sendiri lagi. Untuk Best One tahun 2020 program repatriasi Saba Bridge, saya mendoakan semoga lancar, sukses, dan semoga apa yang diharapkan dan membawakan insan-insan terpilih ke Indonesia dan anak-anak siswa-siswa yang bermutu untuk Indonesia kita. Jadi untuk itu semoga lancar acaranya, semoga SB 6 kali ini, semoga anak-anaknya lebih baik dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Intinya itu aja ya. Saya ngomongkan ini soalnya saya pernah merasakan dulu. Ini ada pertanyaan lagi, rencana lomba yang akan diikuti untuk mendatang. Oke, rencana. Kalau rencana lomba, saya mau mengikuti LKS dan juga ada lomba cerdas cermat juga, dan ada lomba debat bahasa Inggris. Dan itu saya mau ikuti nantinya rencananya. Kalau yang pasti itu debat bahasa Inggris sama LKS itu. Iya. Baik, semoga suksesnya. Iya Pak, terima kasih Pak Nova. Terima kasih, salam terbaik untuk keluarga. Dan Pak Nova selalu sehat-sehat di sana. Semangat tim dokumen Saba Bridge, pokoknya seluruh tim Saba Bridge yang sedang berjuang untuk Indonesia, tetap semangat guru-guruku yang terbaik yang saya sayangi di sana. All the best you all. Thank you for knowledge in me. Thank you so much. Thank you. Untuk itu kita sudah di penghujung live streaming. Ya mungkin saya bisa closing dulu. Salam terbaik untuk Anda semua. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan semoga baik-baik aja di sana. Dan semoga yang adik-adik mengikuti beasiswa ke tahun ini semoga terpilih dengan jalur-jalur yang terbaik. Ya semoga sehat-sehat selalu dan berkah doa-doa orang tua. Dan tidak lupa juga pada sekolah saya CLC Sungai Balung. Saya harapkan semoga lancar di sana acaranya, seleksinya di sana, dan sekolah SIKK yang ada di Sabah. Semoga lancar acaranya, baik, sukses, dan selalu semangat. Thank you.